Kemudian next slide. Nah, dalam franchise ini, bisnis waralaba ini, memang digital ini adalah juga memberikan beberapa solusi. Contoh, kalau kita mau bisnis franchise, kita harus memilih nih, mana nih franchise yang lebih lebih potensial untuk kita ambil atau kita jadikan sebagai salah satu profit untuk kita. Kemudian franchise itu kan juga kompetitornya tuh banyak, baik yang sejenis maupun franchise yang mau kita ambil. Itu juga mungkin contohnya ada minimarket itu kan udah banyak banget tuh. Apakah kita perlu ngambil yang ini atau itu? Kemudian rule-nya, kita bisa lihat di sini, rule-nya seperti apa. Kemudian modalnya gede atau kecil nih. Kalau besar, worth it nggak nih kita ambil. Nah, ini sebenarnya lebih sifatnya di awal. Jadi digital itu juga bisa nih, yang namanya untuk memberikan solusi. Kalau kita mau ngambil sebuah franchise. Kalau yang tadi itu kan kita gunakan setelah kita udah ambil franchise-nya. Nah, kalau yang ini banyak kita bisa melihat digital itu yang bisa kita jadikan patokan, terutama di sosial media nih. Jadi ada beberapa sosial media, itu kita bisa mengetahui itu seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, terutama di kota A gitu, di daerah kita. Nah, itu bisa menggunakan digital, ada sistemnya, ada softwarenya, kita bisa lihat, ada reportnya. Report ini juga berdasarkan dari hasil sistem digital yang diolah. Gitu. Worth it nggak kita masuk angka segini? Oke, next slide. Nah, kita kembali lagi yang sebelumnya. Nah, jadi franchise ini di Indonesia ini sebenarnya tidak bisa dinafikan bahwa terkait dengan dunia franchise di internasional. Jadi kalau kita bisa pernah dengar di Bali itu ada minimarket lokal yang dia sudah banyak toko-tokonya, tapi di Jakarta belum masuk. Nah, ini dia belum bisa menembus yang namanya sebelah kanan ini. Kalau kanan ini kan udah keluar internasional. Justru sebaliknya, internasional banyak sekali masuk ke Indonesia. Dengan era digital ini, hal-hal ini barrier ini bisa ditembus. Kenapa? Karena sistem yang ada itu atau aplikasi yang ada itu tidak lagi terkooptasi hanya satu kota atau satu negara. Di peluang sangat terbuka dengan di era digital ini. Jadi saya mau menggambarkan di sini bahwa Indonesia itu awalnya masih dengan konvensional, kemudian bererat modern. Di era digital kita jadi terbuka nih. Kenapa terbuka? Karena pemain banyak bisa masuk, baik di internasional maupun lokal, maupun kita pun juga bisa bermain di dunia internasional. Kalau kita seorang franchiser ya, kita bisa internasional juga. Tapi harus diingat, makin sengit persaingan, kebutuhan kita akan digital ekosistem ini sangat diperlukan. Karena kenapa? Karena dengan digital ekosistem ini kita bisa tahu real time information. Jadi kita nggak akan ketinggalan informasi, terutama kalau kita contohnya kita punya franchise restoran. Kita bisa tahu, oh ternyata kita punya data yang ada di aplikasi kita mengatakan bahwa oh sudah sedikit nih orang yang mau melakukan yang namanya pembelian di jenis restoran seperti ini. Next slide. Kita nggak bisa menafikan lagi bahwa memang trennya menuju arah digital, sehingga satu solusi sekarang ini dan tidak ada lagi digital, mendigitalisasi semua yang sudah ada. Karena jelas digitalisasi itu adalah mengurangi yang namanya cost, pasti. Walaupun di halnya itu ada yang namanya investasi membuat sebuah akan bermanfaat buat setiap franchise. Next slide. Saya memberikan juga beberapa
contoh solusi digital untuk franchise yang tadi kaitannya juga yang pertama tadi ya, ada yang cashless segala macam, nggak perlu juga yang ada customer service tapi diganti chatbot. Nah, ini hampir sama. Jadi saya mengulang lagi, virtual assistant kita sebut namanya salah satu itu chatbot tadi contohnya. Tapi itu ada banyak virtual assistant ini. Sistem warehouse pergudangan juga bisa menggunakan sistem digital karena terkait bisa nge-link ke yang namanya core dari sebuah franchise itu sendiri. Core itu jadi seperti di sebuah franchise itu kan ada yang namanya pengaturan barang, pengaturan penjualan, pengaturan marketing, itu ada dalam satu core. Nah, mereka itu terlink ke sebuah core ini. Nah, virtual assistant ini membantu kaitannya dengan untuk memberikan tektokan, baik itu pertanyaan dari customer ataupun juga si core ini untuk melihat data terakhir kondisi franchise itu. Nah, kemudian core ini juga dibantu yang namanya adalah digital bookkeeping solution. Yang ini kayak semacam semua pembukuan itu nggak lagi jadi paper yang tebal-tebal atau ada bunda segala, tapi semua di-link-kan menjadi sebuah sistem, sebuah aplikasi. Begitu juga payroll juga kaitannya dengan digital system ini adalah mempaperless-kan dan juga mengurangi tahapan-tahapan dalam toko atau franchise itu untuk melakukan perhitungan, pengambilan data untuk kaitannya dengan pembayaran. Kalau marketing tadi sudah saya sebut, ini jauh berbeda. Ini adalah sistem yang baru, di mana kita tidak lagi menggunakan mungkin media konvensional seperti koran, billboard, semua langsung marketingnya itu ke depan yang namanya calon customer. Nah, inilah sistemnya. Kita bisa lihat sini. Next slide. Ini bukan jualan ya, tapi ini cuma contoh. Jadi brandnya boleh ditiadakan. Ini ada beberapa contoh di mana mereka itu, tapi aplikasi ini hanya mengambil satu subsistem. Contohnya yang sebelah kiri itu untuk payroll, aplikasi untuk payroll, jadi untuk pembayaran. Kemudian tengah itu adalah untuk pengiriman barang, sekaligus pencatatan barang. Kemudian kanan itu lebih sifatnya lebih one solution semua. Jadi situ semua ada semua di mobile apps ini. Oke, ini adalah contoh untuk aplikasi yang mungkin nanti bisa dilihat. Mungkin bisa teman-teman di sini bisa lihat, nanti bisa klik di Google. Itu ada banyak sekali aplikasi, tapi itu mereka biasanya hanya melayani satu subsistemnya aja. Sedangkan yang sebenarnya teman-teman perlukan tuh adalah one stop solution. Nah, ini mungkin bisa dilihat bahwa Servo tuh juga bisa melakukan seperti itu. Nah, kemudian ini saya juga mau paparin juga contoh aplikasi juga digital. Tadi saya ngomong aplikasi itu ada 4 yang saya kasih contoh aja. Jadi kaitannya nih, yang tadi kan tuh satu ujung-ujungnya point of sales-nya nih, aplikasinya nih. Jadi yang tadi itu adalah baru yang di belakang, ini di depan nih aplikasi point of sales-nya. Jadi kalau sekarang itu kan udah menggunakan cashless, nah itu pakai seperti aplikasi point of sales, macam-macam nama-namanya. Kemudian juga kita bisa gunakan aplikasi akuntan online. Yang tadi itu kan payroll, kita bisa pakai akuntansi online sehingga dia bisa dengan secara sistem yang cepat, real time dia bisa tahu tuh seperti apa aset yang masih jumlahnya itu menyusut sebanyak ini, atau bahkan pertambahan aset yang ternyata bertambah. Kemudian yang di atas itu ada digital marketing, tadi saya disebut juga. Kemudian juga hal semua ini bisa dilakukan namanya disebut aplikasi kolaborasi. Jadi di luar yang tadi, tapi mensupport franchise itu di luar yang 3 tadi ini. Tapi itu masih banyak sekali contoh-contoh aplikasi digital.